sekian. Jadi dibilang sama Kak Nuri apa konsekuensinya kalau tidak taat. Tahu? Apa yang kita dapat kalau kita tidak taat? Ya, betul. Di sini juga bangsa Israel itu tidak tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak mendengarkan perintah dari Allah, maka mereka mendapatkan dampak dari ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Jadi di sini adapun mempengaruhi arah hidup dan masa depan seseorang itu satu, kehilangan berkat dan kesempatan yang berbeda. Jadi untuk adik-adik semua, kalau kita melanggar perintah guru, perintah Tuhan ataupun perintah siapapun yang lebih tua dari kita, pasti ada konsekuensi. Pasti kita ada kehilangan berkat. Kalau dari perintah itu kita hindari ataupun kita tidak taat, berarti kita kehilangan berkat dari Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan menjadi tidak dekat. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, pasti hubungan kita tidak akan dekat sama Tuhan. Karena kalau hubungan kita tidak dekat sama Tuhan, di situ hubungan itu pasti terputus. Karena kita lebih nanti memilih dunia daripada rohani. Yang ketiga, hidup dipenuhi rasa takut dan keraguan. Pasti kalau ada semua, kalau tidak berserah pada Tuhan, pasti nanti ada keraguan, pasti ada ketakutan kalau tidak berserah kepada Tuhan. Yang selanjutnya sudah. Jadi di sini Roh Kudus sebagai penolong. Di sini adik-adik semua adanya teman kita sebagai penolong, adanya orang tua kita sebagai penolong, kan? Tapi penolong yang sejati adalah Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan satu penolong. Dia mengirimkan satu penolong. Roh Kudus, turunlah engkau, hinggaplah pada mereka, katanya dalam Alkitab. Di sini saya akan memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu dengan judul makna kelahiran baru di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Di sini kita masuk slide 2. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu satu, menjelaskan latar belakang penulisan Injil Yohanes serta tujuan penulisannya bagi orang percaya. Yang kedua, mengidentifikasi identitas Rasul Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes dan perannya dalam pelayanan Yesus. Yang ketiga, mengetahui siapa itu Nikodemus dan percakapannya dengan Yesus. Yang keempat, apa itu lahir baru menurut Yesus. Yang kelima, ciri-ciri orang yang telah lahir baru. Yang ketiga, materi pembelajarannya makna kelahiran baru, Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Dengan pendahuluan, kita tahu bahwa Injil Yohanes ini merupakan kitab dari Perjanjian Baru yang menekankan identitas Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat manusia di dunia. Di sini pun ada pun tujuan penulisannya adalah agar setiap orang percaya kepada Yesus dan mereka akan selamat. Selanjutnya, Yohanes itu pun biodata Yohanes, yaitu dia adalah salah seorang rasul dari murid-murid Yesus. Dia ditunjuk, sebelumnya dia adalah seorang nelayan. Yesus menunjuknya sebagai muridnya. Lalu Yohanes inilah yang menulis kitab Yohanes, kitab 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Di sini di dalam Yohanes 20 ayat 31 tersantum, tetapi semua yang tersantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Di sini tujuan utama Yohanes adalah memperkenalkan Yesus kepada semua manusia pada masa itu dan memperkenalkan Yesus sebagai Anak Allah dan mengajak setiap orang percaya agar percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Selanjutnya, inilah kembali saya ulangi fakta dari Rasul Yohanes, yaitu dia adalah seorang murid Yesus. Dia pun menulis Injil yang sudah saya bilang tadi, Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Penulisan ini diperkirakan pada tahun 85 sampai 95 Masehi. Tidak untuk dibaca saja, diterangkan. Di sini siapakah Nikodemus? Nikodemus itulah tokoh penting. Dia adalah tokoh yang paling disegani ataupun dihormati
pada masa itu. Di sini Nikodemus menjabat sebagai pejabat di Mahkamah Agama, sebagai pejabat yang tertinggi. Ia seorang Farisi. Dia sangat taat menjalankan hukum Taurat dan juga tradisi keagamaan Yahudi. Di sini Nikodemus selain itu dia merupakan anggota Sanhedrin, yaitu pejabat yang paling tertinggi, yaitu lembaga tertinggi yang mengatur kehidupan keagamaan bangsa Israel. Di sini sebagai guru agama, Nikodemus itu memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang kitab suci dan dia sangat dihormati dan disegani oleh banyak orang. Dia berhasil dalam kehidupan rohani karena memiliki kedudukan, pengetahuan dan pengaruh yang sangat besar di dalam bangsa Israel. Nikodemus, walaupun dia sudah pintar, pengetahuannya sangat luas di dalam hukum Taurat dan menjalankan hukum Taurat, dia sadar punya keterbatasan. Meskipun pintar dalam paham agama, Nikodemus ini jujur dalam mengakui bahwa ada hal-hal tentang keselamatan yang belum dia mengerti dari Yesus. Yang kedua, Nikodemus melihat bukti nyata di mana dia melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus pada pelayanan Yesus. Yang ketiga, adapun misi rahasia di malam hari yang dilakukan Nikodemus dengan Yesus. Yang keempat, pesan utama, pengetahuan agama tidak menjamin seseorang mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi dibutuhkan juga pengetahuan mengenalkan Tuhan dan sikap rendah hati, bertanggung jawab dan setia kepada Allah. Di sini Yesus dengan Nikodemus di Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Di sini Nikodemus menyadari kebutuhan akan kelahiran baru. Di dalam Yohanes 3 ayat 4 sampai 8, Nikodemus mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, hidup baru dalam kasih dan keselamatan Allah. Di sini kita melihat mengapa Nikodemus datang kepada Yesus. Di sini Nikodemus mengakui bahwa Yesus berasal dari Allah. Yang kedua, kagum terhadap mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus pada pelayanannya. Yang ketiga, Nikodemus ingin mengetahui bagaimana rahasia keselamatan dari Yesus. Yang keempat, Nikodemus takut diketahui kelompoknya karena mereka adalah orang-orang Farisi. Selanjutnya, di sini Nikodemus kebingungan karena di dalam percakapan Nikodemus dengan Yesus, Nikodemus hanya memahami perkataan Yesus secara harafiah, dan Nikodemus itu bertanya bagaimana mungkin orang tua dapat lahir kembali. Yang ketiga, belum mampu memahami secara rohani. Di sini Nikodemus berpikir bahwa Yesus berbicara tentang kelahiran fisik, tetapi Yesus sendiri berbicara tentang perubahan rohani dan menunjukkan bahwa manusia seringkali sulit memahami perkara rohani hanya dengan logika. Karena itu, manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memahami kebenaran dari Allah. Di sini arti kelahiran baru menurut Yesus yaitu satu, perubahan hati dan kehidupan. Di sini menurut kelahiran baru menurut Yesus ada perubahan hati manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus. Di sini kelahiran baru tidak bisa lahir dari manusia, tetapi di mana